Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu dan menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal utama yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Dalam mencari kebahagiaan itu, kita mengalami pasang surut, mengalami jatuh bangun. Sadar atau tidak, selain dicari, kebahagiaan itu pula lah salah satu yang kita tuju dalam hidup ini. Karena itu, dalam pengajarannya di bukit, Yesus Kristus menggunakan kata berbahagialah dalam semua yang diungkapkannya. Sayangnya, kehidupan ini sungguh memiliki banyak lika-liku. Ada duka cita, ada sukacita, ada kemiskinan, ada kelimpahan, ada kelaparan, ada penderitaan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Namun, gerak rohani yang Yesus Kristus harapkan adalah miskin di hadapan Allah, lapar dan haus akan kebenaran. Itulah yang utama yang Yesus Kristus harapkan. Dan harus banyak perisai rohani yang perlu kita miliki, misalnya murah hati, suci hati, dan membawa damai. Maka yang utama dalam lika-liku kehidupan ini adalah mengikuti kehendak Yesus Kristus. Kita tidak bisa sembarangan dalam hidup ini, tapi tetap harus mempunyai tujuan yang jelas dan benar. Maka sabda bahagia sebagai salah satu bagian dari khotbah di bukit yang Yesus Kristus berikan ini adalah pegangan rohani kita dalam hidup kita sehari-hari. Jangan cengeng,
Jangan mudah mengeluh. Hadapilah semua suka duka kehidupan dengan kekuatan pengharapan. Yesus Kristus pasti akan menuntun kita dan membuka jalan bagi kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui khotbah di bukit. Tuntunlah selalu langkah hidup kami dalam mencari dan menuju kebahagiaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.